Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan sharing tentang pengalaman hamil aku yang kedua. Mungkin teman-teman yang udah pernah nonton video aku yang pertama, dibuatnya 2 tahun lalu waktu aku masih hamil anak yang pertama. Anak yang pertama aku perempuan, namanya Aisyah, dan sekarang udah mau 2 tahun, kurang 2 bulan lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman udah nonton video yang sebelumnya bakalan agak nyambung gitu ya sama yang bakalan aku ceritain. Jadi eh, hamil yang pertama dan hamil yang kedua ini ada experience yang berbeda gitu. Eh, aku hamil di usia anak aku yang pertama masih 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Jadi masih 1 tahun lebih sedikit gitu ya. Gitu. Dan awalnya aku ngerasa ini bakalan dejavu gitu ya, ngerasain hamil yang kedua karena belum lama hamil gitu ya, jadi pasti bakalan ngerasa lebih berpengalaman gitu ya, jadi dibawa santai. Tapi ternyata nggak begitu teman-teman gitu. Mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda gitu, tapi yang aku rasain, aku punya experience yang berbeda hamil yang pertama dan hamil yang kedua gitu. Dan lebih apa ya, lebih alhamdulillahnya lagi gitu ya, bersyukurnya menurut USG dokter jenis kelamin anak yang kedua ini laki-laki gitu. Jadi ya akhirnya jadi kayak bisa membedakan inilah waktu hamil anak pertama dan jenis kelaminnya perempuan, dan sekarang hamil anak kedua jenis kelaminnya laki-laki gitu. uh, Perbedaan yang pertama yang paling awal dirasakan adalah lebih ke tanda-tanda kehamilannya gitu, kayak morning sick gitu ya. Itu yang di video pertama aku ceritain banget kalau aku mengalami morning sick yang sampai sakit dan harus bed rest, gak bisa makan apa-apa, yang lemes banget, pusing, nggak bisa minum air putih sampai usia kandungan 5 bulan gitu ya. Kalau di kehamilan yang kedua ini, alhamdulillah secara makan minum gitu aku cukup bagus, bahkan sangat bagus. Justru nafsu makan itu tuh uh, meningkat gitu dibandingkan sebelum hamil gitu. Tapi memang ngerasain banget kayak yang pusing, gampang capek kayak gitu. Tapi alhamdulillah gejala fisik itu tidak mempengaruhi ke nafsu makan gitu. Jadi kalau waktu hamil yang Aisyah itu aku nggak terlalu sampai ke muntah gitu ya, jadi nggak kemutah-mutah banget gitu, jadi mutah pun hanya beberapa kali, lebih ke mualnya, mual luar biasa yang mengakibatkan makan itu sampai susah gitu. Tapi untuk yang hamil yang kedua ini sampai mual dan sampai mutah-mutah gitu ya, tetapi nafsu makan itu tetap bagus gitu. Jadi walaupun keluar uh, muntah gitu, tapi makannya tuh cukup banyak gitu dan pengen ngemil terus gitu. Itu yang perbedaan pertama yang sangat-sangat mencolok, dan itu aku syukuri banget gitu karena uh, dengan gejala fisik berbagai apa ya, gak enak di badannya itu tuh bisa diimbangi dengan uh, asupan makanan yang cukup gitu. Terus berdasarkan pengalaman yang kehamilan pertama, aku kurang rajin minum vitamin dan minum susu. Di kehamilan yang kedua ini aku cukup rajin minum vitamin, tapi kalau susu memang uh, aku nggak tahu ya, maksudnya kayak seberapa besar kebutuhanku untuk susu khusus ibu hamil, tapi aku nggak mengkonsumsi susu sama sekali. Maksudnya susu khusus ibu hamil aku nggak mengkonsumsi sama sekali, tapi kalau kayak susu sapi, susu murni lainnya aku minum gitu, walaupun enggak rutin gitu. Tapi kalau vitamin aku betul-betul usahakan untuk minum lebih baik, karena pengalaman uh, apa ya, gawat janin waktu melahirkan anak yang pertama itu kan, karena gawat janin gitu ya, akhirnya terpaksa harus disesar gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat video aku yang kedua untuk cerita gawat janinnya gitu. uh, itu di trimester pertama gitu ya, jadi di usia 1 sampai dengan 3 bulan, bahkan uh, baru baru mulai morning sicknya turun itu tuh di memang trimester kedua. Jadi lewat 4 bulan itu alhamdulillah di badan udah mulai enak, makan aku cukup bagus gitu ya. Uh, jadi nggak terlalu banyak drama morning sick gitu untuk di kehamilan yang kedua ini gitu. Bahkan kalau aku perhatikan, justru
punya power yang cukup gede gitu ya. Justru aku produktif banget di kehamilan yang kedua ini, bener-bener wirawiri kemana-mana gitu ya, walaupun bersamaan dengan uh, COVID-19, karena ada kebijakan untuk kerja di rumah, untuk stay at home, aku lebih banyak di rumah, tapi aku ngerasain betul-betul sangat fit untuk produktif gitu, yaitu. Tapi walaupun di satu sisi kadang morning sick ini tuh hilang timbul gitu. Jadi di trimester kedua dan sampai saat ini di trimester ketiga, aku udah masuk ke 33 minggu saat ini, itu morning sicknya tuh masih hilang timbul gitu. Jadi kadang tiba-tiba yang gampang capek, tiba-tiba yang uh, mual gitu ya, tiba-tiba yang pusing gitu. Kayak kayak trimester awal lagi gitu, tapi itu cuman muncul sesekali aja gitu. Tapi alhamdulillah kehandle, dan kalau dibandingkan dengan kondisi baiknya, alhamdulillahnya lebih banyak kondisi baiknya gitu. Terus yang membedakan yang kedua gitu, di trimester kedua aku cukup terkejut gitu ya, karena perkembangan janin itu aku ngerasanya tidak sepesat ketika hamil yang pertama gitu. Jadi kalau pergerakan janin itu bisa kita rasakan kan di trimester kedua gitu ya. Nah, dulu tuh waktu hamil yang anak pertama tuh pergerakan bayinya tuh terasa tapi cukup lembut gitu, ya nggak terlalu ekstrim gitu. Nah untuk yang kehamilan yang kedua ini, aku nggak tahu apakah karena jenis kelaminnya perempuan gitu ya, itu pergerakannya masya Allah ya, ya alhamdulillah gitu ya, aku bersyukur, mungkin itu kan tanda baik gitu ya, bahwa bayinya aktif dan sehat gitu. Itu pergerakannya luar biasa, nonjok-nonjok perut gitu. Jadi kayak yang ngerasa ini baru 5 bulan, misal baru 4 bulan, 5 bulan, tapi kok gerakannya tuh udah kayak trimester ketiga gitu, rasanya tuh kayak kuat banget gitu. Nah, apalagi masuk ke trimester ketiga, itu luar biasa yang aku rasain ya. Mungkin karena badan aku tuh kurang luas kali ya buat bayinya gitu. Makanya kayak kalau dulu anak aku kan lahir, yang anak pertama cuma 2,1 kilogram gitu ya, itu kayaknya ideal banget untuk badan aku yang kurus gitu. Jadi aku ngerasa yang dia cukup ruang gitu untuk gerak gitu. Nah kalau yang ini secara berat badan ketika di USG itu memang sangat jauh, perbedaannya sangat jauh gitu, perkembangan berat badannya sangat jauh. Itu di trimester ketiga yang kehamilan pertama aku nggak terlalu ngerasain sesek atau nggak ngerasain terlalu penuh gitu perutnya. Untuk kali ini ngerasain sangat penuh, perutnya tuh penuh banget gitu. Dan bahkan sering ngerasa tendangan-tendangan bayi atau gerakan-gerakan bayi itu tuh nyentuh ke tulang sampai ke ulu hati gitu. Jadi ngerasanya kayak nyeri gitu ya. Jadi suka curhat juga ke suami gitu, ini sakit banget gitu. Bahkan cenderung takut karena memang di kehamilan pertama nggak kayak gini gitu ya. Jadi karena ada referensi kehamilan yang pertama tuh, jadi referensinya tuh ya beda gitu sama yang dialami sekarang gitu. Jadi itu yang mencolok gitu ya, perbedaan yang mencolok banget antara kehamilan pertama dan kedua, dari morning sicknya, dari pergerakan bayinya, sampai dengan trimester ketiga ini bener-bener di 33 minggu tuh ngerasa kayaknya tuh siap, pengen cepet lahir gitu. Jadi tuh perasaan aku tuh pengen bayinya juga cepet-cepet lahir gitu, karena udah ngerasa kayak penuh banget perutnya. Nah karena pengalaman melahirkan sesar di kehamilan yang pertama itu dikarenakan waktu itu gawat janin ya, teman-teman bisa lihat di video aku yang kedua. Kemungkinan karena jaraknya kehamilan aku yang pertama sama yang kedua ini kurang dari 2 tahun, kata dokter sih harus disesar lagi gitu. Aku nggak masalah, yang penting keselamatan bayi dan aku sendiri aman gitu ya. Jadi mau sesar mau normal gitu, selama itu memang untuk keselamatan dan kebaikan sih, insya Allah siap-siap aja gitu. Aku bakalan sharing pengalaman-pengalaman lainnya gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.